warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian, sehat semuanya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sakit apa keterangannya? Oh, sakit. Yang mudah-mudahan segera sembuh dan bisa mengikuti belajar seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Saya minta untuk Riko memimpin berdoa. Duduk siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih pada Riko yang sudah mau memimpin temannya. Kali ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi. Coba sebelum Ibu mulai, apa itu relasi fungsi? Kira-kira kalian sudah tahu betul belum apa yang disebut dengan relasi fungsi? Coba Dara, apa yang disebut dengan relasi, Dara? Kalian kan dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar kata relasi, membangun relasi, hubungan ya, betul. Yang lainnya belum paham ya? Nggak apa-apa, nanti kita akan belajar. Nah, relasi ini ada kaitannya dengan materi yang telah kalian pelajari pada kelas 7 dulu, yaitu materi tentang himpunan. Masih ingat apa itu yang disebut dengan himpunan? Apa himpunan? Kumpulan suatu kata-kata benda. Ada yang lain lagi? Sudah bagus itu. Kumpulan misalnya siswa kelas 81 itu bisa di himpunan. Anggotanya siapa saja 81. Nah, kalian inilah anggotanya kelas 81. Jadi si A si B-nya misalnya ada Riko, ada Nando, Dara, Nurul, Mepi dan yang lain-lain, itu adalah anggota dari himpunan kelas 81. Nah, di sini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan belajar kita kali ini adalah ya, agar kalian bisa untuk menyajikan sebuah relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Serta kalian nanti bisa mengetahui apa perbedaan suatu relasi dengan fungsi. Nah, nanti kalian ada tugas di akhir pembelajaran. Nah, sekarang apa sih manfaat kita belajar relasi fungsi? Manfaatnya untuk apa kira-kira? Kalau relasi, misalnya kita belajar relasi itu biar kita tahu, mengetahui hubungan antara dua himpunan. Misalnya himpunan antara himpunan kelas 81 dengan himpunan pelajaran yang disukai misalnya. Tentu di kelas kalian itu pasti memiliki pelajaran yang disukai kan? Coba Riko, pelajarannya kamu sukai apa kok? Suka. Nando? PJOK. Dale? IPA. Terus Mepi apa pelajaran B? Bahasa Indonesia. Dara? Nah, itu contoh dari suatu relasi. Kemudian apa gunanya kita mengetahui atau belajar tentang fungsi? Kita nanti jika kita belajar fungsi bisa memahami dengan baik, suatu saat kita bisa menghitung misalnya jumlah produksi suatu barang dalam kurun waktu tertentu jika sudah diketahui rumus fungsinya. Atau misalnya kalian menabung dengan jangka waktu tertentu, kemudian dengan
Misalnya dengan rumus tertentu kalian bisa menghitung berapa jumlah uang kalian selama kurun waktu tertentu. Nah, itulah manfaat kita mempelajari tentang relasi dan fungsi. Makanya kalian harus sungguh-sungguh dalam belajar ya, biar nanti bisa memanfaatkan ilmu ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran ini, Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian kerjakan bersama, diskusi dengan kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tuliskan nama kelompok dan anggota kelompok kalian. 1. Ya, kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan. Ya, ini masih 1 kelompok. Hanya ini kan karena anggotanya 5, maka Ibu kasih 2. KPD-nya tetap kelompoknya sama. Jadi kelompoknya tetap sama. Hanya namanya Jadi di situ ya, setelah kalian tulis identitas kelompok kalian, di situ ada petunjuk. Kelas 81. Sudah? Nah, petunjuknya dibaca, tuliskan nama kelompok, kemudian nama anggota. Sudah ya? Sudah, sekarang dibuka lembaran kedua. Lembaran kedua di situ. Lihat ada permasalahan. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya, Mbak. Ya. Biar temennya yang lain tahu. Nah, kalau belum paham, boleh panggil Ibu untuk minta bantuan. Ini namanya ini pelajarannya. Ya. Di situ Bu Dina adalah wali kelas 81, ingin mengetahui minat dan bakat beberapa siswanya. Dan di situ kan ada data, kemudian datanya dimasukkan ke dalam tabel. Satu aja. Ya, tapi gak apa-apa nulis, soalnya nanti dipadukan, makanya diskusi kan. Jadi kamu nulis di sini kan ada soalnya nih. Nah, di sini kan sudah jelas nama siswanya ditulis, di bawahnya siapa saja. Kemudian di sini nama pelajarannya ditulis. Kalau satu anak itu nanti menyukai 2 pelajaran, berarti cukup dituliskan 1 pelajaran. Misalnya di situ matematika tertulis 2 kan, karena yang menyukai lebih dari 1, ditulisnya matematika 1 kali, IPA 1 kali. Gitu. Di sini kan dilihat nih, soalnya dibaca Bu Dina adalah titik-titik terus ya, baca ya. Kemudian diminta untuk menyusun ke dalam tabel. Nah, di sini namanya siapa saja siswanya ditulis di sini. Oh, berarti lihat di sini ya? Iya, bacanya di sini, dituliskan nama-nama siswanya di sini. Kemudian pelajaran yang disukai di sini. Kalau kebetulan ada pelajaran yang sama, misalnya tertulis 2 kan di sini karena penyukanya lebih dari 1, cukup ditulis 1 kali, matematika 1 kali, IPA 1 kali. Sini yuk, berdiskusi ya yuk.
saling bantu nih. Ini taruh di tengah biar temennya tahu semuanya. Yo, ini di sini Bu. Ya, nulisnya di sini. Jadi soalnya dibacakan ya, dibaca. Nah, dari soal yang kalian baca tadi, dari cerita tadi, dituliskan nama-nama siswanya yang di sini, siapa yang disebutkan tadi ditulis di sini. Kemudian di sini nama pelajarannya. Kesukaannya Di tengah nah. siap. Satu barengan ya. Ini paham ini? Belum. Nah, ini ditaruh di tengah biar tahu, biar teman-temannya. Nah, ini ya, di sini dibaca Budina titik-titik paling. Nah, menyukai semuanya kan ada kan bacaannya. Nah, terus kita dari soal cerita ini diminta untuk menyusun dalam tabel biar ada datanya loh data ini. Nah, di sini ada petunjuknya, nama siswa, dicari nama siswanya siapa saja. Ada Andin, ada siapa lagi, Bella. Pelajaran dicari juga ya. Nah, di sini kalau pelajarannya tertulis 2 cukup dituliskan 1 kali. Ya. Ini sudah bisa? Nah, sudah. Ini sudah? Enggak, menyukainya nggak usah. Jadi Mak Andin, terus matematika, kemudian siapa? Nah, Bella sukanya apa? Ini nih, saya bilang agak ini. Andin, Bella, Cynthia, Dika, Elsa. Nah, pelajarannya apa? Enggak apa-apa. Misalnya kalau 1 orang 2 bisa tulis MTK, misal MTK sama bahasa Indonesia MTK, koma, bahasa Inggris. Tapi enggak enak matematika doang, terus Bella suka apa? Nah, tulis dan PPKN. Berarti IPS dan PPKN. Nah, ini namanya siapa di sini? Ada Andin, tulis. Nama 2 siapa? Bella. Menyukainya nggak usah, pelajaran kan taruh di sini. Jadi kan IPS dan PKN ini. berarti tulis IPS dan PKN. Oh, gitu. Ya, Terus dia katanya ditulis apa aja di sini. sudah ini? Sabar, dia nyeblak Bali ya bawa baju orang ini nih. Bahasanya pakai bahasa Indonesia ya, Nak ya, pakai bahasa Indonesia. Apa? Ya, seperti ini. Nah, terus dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, himpunan dari tadi apa? Himpunan nama-nama anak. Nah, tulis di sini. Himpunan itu menuliskannya harus pakai kurung nol seperti ini. Nah, kemudian nanti ditutupnya seperti ini. Nah, di sini himpunan tadi apa? Nama-nama siswa. Kamu tuliskan yang di sini tadi. Ini tadi kamu tulis ke sini. Nah, misalnya ada Andin, koma Bella, koma siapa tadi ya. Nah, himpunan B itu himpunan ini, nama pelajaran. Nah, yang saya ibu maksud tadi yang cukup ditulis sekali itu di sini. Jadi di sini pelajarannya itu kalau double cukup ditulis 1 kali, misalnya matematika 1 kali, IPA 1 kali. Iya Bu, ya. Nanti jangan lupa ditutup kurung ya. Ya Bu, aku tak pelajarannya. Ini sudah bisa. Nah, himpunannya di sini coba dilihat. Di sini PKN. Nah, yang ada yang 2 kan? Ada yang 2 siapa ini? Yang belajar menyukai pelajarannya Bu. Bella menyukai. Nah, ini yang IPA IPS. Jadi ini IPS dan IPA. Tulis. Yang Bella IPS dan PPKN dan PKN. Tulis. Dan PKN. Bella kan bukannya 2 nih. Ya tulis. Ini kan IPS dan PKN berarti IPS dan PKN. PKN. Terus ada lagi nggak yang 2? IPA dan matematika, Cynthia. IPA dan matematika. Tulis. Cynthia, IPA dan matematika. Kamu apa ini? PKN.
IPA dan matematika, ininya IPA ini harusnya. Gak apa-apa salah dicoret kan sebelah. Ini pelajarannya sama ditulis itu nggak apa-apa sama. Kalau pelajarannya ada double cukup ditulis sekali, misalnya ini IPA kan, IPA double kan ini. Kalau ini seperti ini nggak apa-apa karena ini menunjukkan bahwa ada satu anak yang menyukai dua pelajaran. Tapi kalau di himpunan anggotanya cukup ditulis satu kali. Jadi kalau ada yang double ini cukup satu kali ditulis. Ini yang IPA kan dua kali nih, satunya berarti dihilangkan. PKN-nya belum masuk kamu. Ini harusnya yang IPA 1 ini diganti PKN. IPS lain, IPA lain. IPS sudah ada, IPA-nya 2 kali berarti ini PKN. PKN. Ini sudah IPS dan PKN, IPA dan matematika ya. Nah, sudah selesai ke sini. Enggak apa-apa. Terus dibawa ke sini. Nah, di sini himpunan. Berdasarkan tabel yang kalian buat, tuliskan data tersebut dalam bentuk himpunan. Nah, ini kan himpunan. Nah, kita tadi punya dua data. Punya dua data kan. Yang pertama nama-nama siswa kan. Yang kedua apa? Pelajaran. Nah, berarti himpunan A itu nulisnya himpunan harus ada kurung-kurungnya. Himpunan A tadi nama-nama siswa, sebutkan nama-nama siswa tadi siapa saja tadi, ada Andin, Bella dan yang lain-lain kan. Kemudian yang kedua himpunan apa? Pelajaran, berarti ditulis apa saja tadi, ada matematika, IPS, IPA. Nah kalau ada dua, misalnya IPA ada dua aja yang ditulis itu. Kenapa? Yang nomor 3 ini kan namanya. Oh, ini tulis namanya, kemudian ini pelajarannya sesuai dengan yang di sini. Kalau misalnya bahasa Inggris being saja, being karena nggak muat kan, kalau matematika MTK gitu maksudnya. Dan nanti dihubungkan antara nama siswa dengan pelajaran. Ya. Sudah ya? Yang himpunan sudah selesai? Belum, Bu. Itu tinggal dulu aja. Jadi ini terus dibawa ke sini. Jadi ditulis namanya di sini, nama himpunan tadi kan nama-nama siswa kan ditulis namanya. Di sini. Terus himpunan B-nya adalah pelajaran di sini. Ya? Kenapa? Nomor loro itu, Bu. Diacak kan nggak apa-apa kan? Ya kan sesuaikan dengan pelajarannya. Iya. Nah kalau tulisnya di sini aja nggak apa-apa. Ini sudah bisa belum? Ini di sini nama siswa sudah. Ini IPA dan matematika kan. Cynthia IPA sama matematika nih. Ada matematika dan MTK. Ini satunya lagi sama. Oh, 5 kan? Dekonya belum masuk. Deko sudah. Satunya Elsa. Oh, tadi anu ya, salah.
sudah ini tulis dasarnya apa tadi sukanya. Nah, sudah di sini kan kita punya 2 himpunan nih ya. Himpunan nama siswa itu A, himpunan pelajaran B. Kita bawa ke sini. Himpunan A, coba pennya tadi. Himpunan A tadi apa tadi, nama-nama siswa dituliskan. Himpunan orang anggotanya dituliskan. Ada Andi, ada Bella, Cynthia, semuanya ditulis. Kemudian himpunan B-nya, perhatikan ya. Himpunan B-nya apa tadi? Pelajaran. Tulis pelajaran. Kalau double tuliskan 1 saja seperti yang di sini. 1 ya. Yo. Nah, ini sudah. Ini kurung kurawalnya begini nah. Kalau himpunan harus dituliskan kurung kurawal. Jadi untuk membedakan himpunan dan enggak. Untuk ciri himpunan itu harus dituliskan kurung kurawal. Ini tulis ya. Nah, ini dannya nggak usah. Kalau himpunan itu gini, langsung koma, jadi dannya nggak usah ya. Berarti himpunan B apa? Himpunan B adalah nama pelajaran. Dituliskan kalau ada 2, tulis cukup 1. Matematika, IPA, IPS begitu. Jadi Berarti di PKS enggak bukan? ya PK-nya tulis 1 kali aja, IPA-nya tulis 1 kali, matematika 1 kali gitu loh. Ini sudah. Ini kurungnya harus pakai kurung kurawal. Jadi untuk membedakan apakah dia himpunan. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Ini pelajarannya 1, 2. Ini 1 kali loh nak. Jadi gini. Kalau kebetulan ada matematika, tulis matematika sekali. Terus IPS sekali, PKN sekali. Ini kan masih double kan. Nah kamu tulis di bawahnya. Ini dilangkah dulu nggak apa-apa. Terus dari sini kita bawa ke sini. Jadi himpunan A dituliskan di sini anggotanya. Himpunan B dituliskan di sini anggotanya. Ya bantu mikir bukunya. Apa? Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah ini nanti aja, terus ini ke dulu satu-satu nanti ya tahapannya nanti ini Bu. Nah dihubungkan ya, kalau sudah ke situ ya, lihat ini kan bentuknya seperti ini kan ya. Bentuknya seperti ini namanya diagram panah. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada 2 himpunan. Himpunan A dia memuat nama-nama siswa ya. Himpunan B nama pelajaran. Kemudian dihubungkan seperti punya kalian. Ibu anggap pita ini adalah sebagai panahnya untuk penghubung. Coba siapa yang bisa bantu sini menghubungkan antara nama siswa dengan pelajaran. Coba yuk. Nah, saya berikan contoh 1. Contoh 1 ya. Andin suka apa tadi? Andinya? Matematika. Andin suka matematika. Jadi di Andin kita masuk. Terus kita hubungkan dengan matematika. Coba. Dengan matematika. Coba ke sana. Dengan matematika. Nah, yuk siapa lagi yang bisa? Yuk sini. Bella apa Dimodif? Bella suka apa? PS. Nah, PS sama PKN. IPA, Eko, PIP. Bella coba, Bella. Dibalik seperti ini biar kelihatan ya. Dibalik. Ya? Ya ntar dulu. Agak di. Nah, sini. Bella dengan apa tadi? PS. Hubungkan dengan IPS, ayo dibalik. PS sama PKN. Terus Bella adalah lagi Bella dengan apa lagi? Matematika ya. PKN. Tulis lagi berarti ngambil 1 lagi. Bella dengan PKN. Cari yang warnanya berwarna biar kelihatan. Nah, ayo. Digabung sini aja Le. Jadi digabung dengan apa dia? Dengan PKN. Dengan PKN. Berarti gabungkan dengan agak ke
yang mau bantu lagi? Terus? Cynthia suka apa? IPA sama matematika. Coba IPA, hubungkan IPA. Dengan IPA sama matematika. nah, hubungkan dulu dengan pelajarannya. Agak bisa. Terus? Dia suka 2 ya? Iya. Berarti kalinya 2. 2 ini didobel seperti ini tadi. Satu lagi dengan apa ini tadi? Matematika, hubungan dengan matematika. Cynthia Sarah. Nah. Terus? Deko bahasa Inggris. Ayo ambil talinya. Bahasa Inggris. Terus ada lagi? Elsa IPA. Elsa. Nggak, kalau nggak cukup pakai yang panjang. Nah, terima kasih Dale. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, ya. Nah, ini bentuk diagram panah. Nah, sekarang coba yang belum selesai tadi diagram panahnya, selesaikan dulu bentuknya sebelum kita ya, pakainya bahasa Indonesia ya, Nak. Nah, ini sekarang A-nya ditulis anggotanya di sini, anggotanya ditulis dibawa ke sini. Anggotanya siapa saja? Siapa? Ada Andin. Kamu deket sini aja. Siapa? Satu-satu nak ya. Nah ini kamu bawa penggaris barang penggaris nggak? Nah di sini sumbu X-nya tulis nama-nama siswa. Ditulis inisialnya aja, ini kan A B C D E kan, tulis saja. Tapi skalanya harus sama loh ya, harus sama antara skala satu dengan yang lainnya biar rapi, biar bagus. Terus di sini pelajarannya. Jadi untuk diagram kartesiusnya, untuk sumbu mendatar atau sumbu X-nya kalian tuliskan nama siswanya ya. Jadi untuk sumbu mendatarnya, sumbu mendatar itu sumbu X ya, dituliskan nama-nama siswanya, dibuat skalanya yang sama. Kemudian sumbu tegak atau sumbu Y diisi dengan pelajaran. Jadi mereka cukup satu kali. Gak usah penggaris gak apa-apa, tapi dikira-kira sama. Jadi dalam garisnya buat skalanya, tapi namanya di luar sini. Kapan yang turun tadi di kantor? Kenapa? Ya. Ya ini kurang lurus gitu. Satu. Ayo, bantu mikir temennya. Nah, ya udah kamu diperkirakan segitu kan. Ini ya Bu, yang kayak gini gimana? Relasi tadi apa? Relasi tadi. Bu. Nah, menghubungkan antara dua himpunan. Kan tadi yang kasih contoh hubungan antara
suka ini gitu kan? Ya, bisa hubungan itu bisa antara antara siswa dengan pelajaran bisa, atau dengan nama atau makanan kesukaan. Kamu sukanya apa? Pelajaran. Kalau pelajaran? Kalau makanan kamu sukanya apa? Bakso. Bakso. Nah itu antara nama dengan makanan kesukaan itu juga bisa dikatakan suatu atau olahraga kesukaan, bisa seperti itu. Ini dikasih gini nah, jadi biar mudah. Nah, kasih titik. Jadi nanti bisa menghubungkan antara nama siswa dengan pelajaran. Kemudian di sini, nah nanti dihubungkan dengan titik-titik putus-putus ya, garis putus-putus antara siswa. Kalau kebetulan ada satu anak ini tadi kurang kan berarti. Tadi kan ada anak yang menyukai 2 pelajaran, seperti misalnya Bella. Bella tadi suka apa? Nah, IPS sama PIS. Berarti harusnya garisnya 2, seperti yang dibuat Dale tadi. Coba Le, kamu tadi kan buatkan Le. Maksudnya kan kalau satu anak menyukai 2 pelajaran, berarti nama anak ini dihubungkan dengan 2 pelajaran yang disukai. Jadi garisnya ada 2. Seperti ini sih. Datanya tadi Bella suka apa? Bella menyukai IPS. Berarti dia dihubungkannya Bella selain IPS dihubungkan juga dengan Bella dengan PPKN. Jadi garisnya ada 2. Ini sudah seperti ini dihubungkan antara nama siswa dengan pelajaran. Misalnya Andin suka apa Andinya? Nah, sambil kita lihat terus di sini. Nah, kita lihat di sini. Andin suka apa di sini? Menyukai matematika, berarti Andin dihubungkan dengan garis matematika. Pakai penggaris. Kalau nggak pakai penggaris, pakai ini loh. Kalau darurat seperti ini kan bisa nih. Nah, ini sudah. Tarian ayah sabar ya, gantian ya. Apa? Hah? Yang kemarin apa fungsi? Fungsi adalah sebuah relasi apa? Relasi tapi lihat di sini. Lihat di sini, terutama di sini ya. Kalau kamu bandingkan dengan yang gambar yang ini tadi, nah, ya nanti ya. Nah, di sini ada garis yang bercabang, artinya satu anak bisa menyukai 2 pelajaran. Kalau di sini apakah ada satu negara yang ibu kotanya 2? Nggak ada kan? Berarti hubungannya 1-1. Apa berarti? Yang membedakan antara fungsi dan relasi apa? Jadi kalau fungsi relasinya khusus, hanya selain 1 dengan 1. Jadi satu orang atau satu objek hanya berhubungan dengan satu objek di himpunan yang bisa kan? Jadi kalau relasi Ya. kalau udah kayak gini kayak mana? Nah, ini dihubungkan sama dengan seperti di sini. Jadi misalnya di sini Andin nih, Andin menyukai apa di sini? Matematika, berarti dihubungkan titik-titik Andin. Apa ya? Harusnya itu ini jangan ditulis di sini. Ibu tadi kan nyuruh inisialnya di bawah, jadi ini dihapus aja. Yang huruf ini. Jadi nanti mengganggu ini ya itu dihapus. Kan sudah ditulis bawah nih namanya. Jadi ini juga dihapus. Oh ya no, siapa namanya? Mimpi. Jadi jangan di dalam ya. Ini kan sudah ditulis luar nih. Nah sekarang nanti kalau ini sudah kalian hapus ya. Nah, misalnya Andin suka apa? Andin suka matematika, berarti Andin ini ditarik garis titik, ketemu di sini dihubungkan. Nah udah kayak gitu pertemuan dari garis bawah dengan garis ini kita bulat. Ya, kalau yang 2 kayak ini kayak Kalau 2 berarti ini apa? Kalau misalnya ini Bella ini ya. Bella suka apa ini? IPS PPKN. Berarti Bella dihubungkan dengan IPS. Bella ditarik ke sini, dikatnya ketemu Bella kan 1
satu kan dengan PKN, berarti tarik lagi Bella dengan, jadi kalau di sini tadi ya cukup sekali aja langsung ngambil dari garis ini, jadi PKN dengan, jadi pas pertemuannya di bulat-bulat Bulat itu. nih. Itu tim X. Oh, yang nomor 2 gitu ada. Ini, nah coba nih, ini Andin dengan matematika pertemuannya dibulatin ya. Bella dengan IPS. Satunya lagi dengan apa dia? PKN. Berarti di sini bulatin lagi. Kan? Terus Cynthia dengan apa? Nah seperti itu kalau pertemuannya di. Ini sudah? Ini dikasih panah, jadi hubungannya dikasih panah. Ini. Terus kita pindahkan ke sini ke koordinat kartesius. Yang karton kecil tadi mana ya? Karton kecil. Perhatikan untuk yang diagram kartesius kalau kalian masih belum paham. Nih di sini. Perhatikan cara membuat diagram kartesius. Jadi di sini ada sumbu yang mendatar disebut sumbu X. Kalian isi dengan nama-nama siswa ya. Kemudian ada sumbu tegak atau sumbu Y, kalian isi dengan nama pelajaran. Sudah dibuat seperti itu? Yang belum siapa? Kelompok siapa? Yang belum. Nah, yang belum dibuat seperti ini. Kemudian kalau sudah dibuat seperti ini, dihubungkan antara nama siswa dengan pelajaran yang disukai. Kau perhatikan yang belum paham. Ini berarti sudah selesai ya. Nah, dilanjutkan sama ceritanya dibaca dulu. Nah, dari bentuk diagram kartesius di atas, sekarang sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu seperti ini. Nah, ini dibuat himpunannya dulu ya. Terus dibuat kurung kecil di dalam. Tadi Andin suka apa? Andin dipasangkan dengan apa pelajarannya? Apa tadi? Nah,
Kemudian Bella dengan pelajaran apa? Karena Bella itu ada dua, berarti Bella nulisnya dua kali. Bella dengan apa? Bella dengan apa lagi? Sampai selesai, nanti selesai dikurung. Kurungnya tutup kurung. Yang himpunan pasangan berurutan sudah belum? Yang mana coba? Ini belum. Nah, perhatikan di sini. Himpunan pasangan berurutan, berarti tuliskan himpunannya. Himpunan harus pakai tanda himpunan. Kemudian pakai kurung kecil di dalamnya. Tulis namanya tadi Andin. Dia suka apa? Pelajarannya. Andin dengan MTK, berarti Andin dipasangkan dalam matematika. Kamu tulis sendiri ya nanti ya. Kemudian Bella dengan apa? Bella di sini sambil lihat terus di sini. Nah, sambil lihat terus di sini. Bella suka apa? Bella dengan apa? Karena Bella itu ada dua ya, ada dua pelajaran yang disukai. Tulisnya dua kali. Bella dengan apa? Kemudian Bella dengan apa lagi? Nah, terus tulis lagi selanjutnya. Ini? Nah, ini kenapa ini, Riko? Nah ini, coba bantuin temennya nih. Nando kenapa dong? Nah, ganti ya coba. Enggak, itu tadi belum selesai, coba bawa sini dulu, bawa sini. Diagram kartesiusnya belum selesai. Nah di sini dihubungkan, perhatikan. Di sini Andin dengan matematika, berarti Andin itu ditarik garis ke pelajaran matematika, berarti Andin ke matematika. Nanti ditarik garis putus-putus, kemudian pertemuannya kita buat bulatannya. Kemudian Bella dengan apa di sini? Bella dengan PKN dan IPS. Berarti Bella dengan PKN, tarik ke PKN sini. Terus Bella dengan IPS. Jadi buletin sini, buletin sini. Yo, dibuat. Ini nama siswa, satu lagi berarti ini Sintianya belum masuk. Gak apa-apa taruh di sini, gak apa-apa Sintianya taruh belakang sendiri. Cynthia. Di sini pelajarannya ada apa? Ada MTK, PKN, tulis seperti itu ya. Sesuai di sini. Entar nak ya, sabar ya, gantian ini. Terus Inggris, terus apa lagi yang belum? PK ini masuk. Tadi Andin suka matematika ya. Terus Bella suka apa? IPS dan ini PKN. Ini harusnya PKN ini. Karena kamu IPA-nya 2 kali, jadi ini harusnya PKN. Jadi Bella suka IPS sudah betul. Nah Bella ke PKN-nya dibuat garis lagi. Nah, coba. Itu nggak usah dihapus, itu sudah betul. Ditambahin lagi, maksudnya tambahin garis ke PKN. Nah, terus selain Bella siapa lagi yang menyukai 2 pelajaran? Ada Cynthia, coba di sini, coba Cynthia. Mana? Nah, di sini. Cynthia menyukai IPA dan matematika, berarti Cynthia dihubungkan dengan di sini. Cynthia dihubungkan dengan IPA dan matematika. Coba digabungkan, berarti tambahkan lagi. Enggak gini loh, nah. Ini kan gini aja betul, tapi maksudnya ini loh. Ini digabungkan dihubungkan dengan IPA. Ya. Tanda biar dulu ini temannya biar paham dulu. Nah, dikasih panah ya. Ini menyatakan adanya hubungan. Hubungannya apa tadi? Pelajaran yang nah, himpunan pasangan plus di sini. Nah, Andin suka apa? Berdasarkan ini tadi, Andin suka matematika, berarti Andin dihubungkan. Yang lain perhatikan, coba perhatikan ke sini biar paham. Andin, nah, terus Bella suka apa?
Bella IPS. Nah, dihubungkan dengan IPS di buletin. Sama apa dia? Sama PKN berarti di sini. Repki paham nggak? Repki apa siapa ini? Repki kan? Ya. Terus Della suka apa? Bahasa Inggris. Nah, hubungkan dengan bahasa Inggris. Elsa suka apa? Nah, itu buat coba dilanjutkan. Coba Repki coba bantu Ki biar tak paham Ki. Nah, ayo sama Samsul. Nah, ini Della suka apa Della? Bella sudah kan? Ini apa namanya? Ini harusnya Cynthia dulu. Cynthia suka apa dulu? Cynthia suka IPA dan matematika. Coba Cynthia, kamu hubungan dengan IPA. Jadi ditarik ke atas, sejajar dengan IPA. Terus tarik semua. Terus selain itu dia suka apa? Matematika, berarti tarik lagi ke atas. Ayo, kenapa itu? Nah, dilanjutkan ya. Kenapa? Iya betul. Yang ini? Nah ini, Malaysia. nah ini mengulang lagi seperti tadi. Jadi dibaca dulu soalnya, ya. Kemudian dituliskan himpunannya. Nah di sini apa pertanyaannya? Bu Priska adalah guru IPS, memberikan tugas kepada siswa untuk mencari data dan informasi tentang negara pendiri ASEAN itu ada 5. Apa saja? Indonesia, terus Malaysia. Tulis. Indonesia, Malaysia, Yang dekat-dekat. Ah, betul. Thailand betul. Satu lagi. Singapura. Yo, gimana ini? Ini gimana, Bu? Ini sudah betul. Nah, sekarang dibaca dulu soalnya. Bu Priska adalah guru IPS memberikan tugas kepada siswa untuk mencari data dan informasi tentang negara pendiri ASEAN. Jadi pada saat ASEAN berdiri pertama kali itu ada 5 negara. Sebutkan apa saja? ASEAN. Ada ASEAN. Negaranya, negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, terus Singapura. Terus Malaysia. Terus Filipina. Terus Thailand. Ngomongnya, kamu diskusinya sama teman kan anak, ngomongnya pakai bahasa Indonesia karena kita belajar formal. Kalau mau diskusi, lainnya mati. 9:20. Perhatikan untuk yang soal nomor 2. Kalau kalian tidak tahu nama negara ASEAN yang berdiri pertama kali itu, ayo ditulis. Sambil ditulis di anunya. Bu, tapi ini habis Malaysia, Indonesia apa? Nggak harus berurutan, nggak harus. Ayo. Nah, sudah kan? Jadi ada 2 himpunan ya. Yang pertama himpunan nama negara ASEAN, pendiri ASEAN. Yang kedua nama ibu kota. Nah, tugas kalian adalah menghubungkan antara nama negara dengan ibu kotanya. Jangan sampai salah. Sudah cukup? Ya kan itu harusnya di luar kepala.
dari SD sudah belajar. Nah, sekarang tinggal menghubungkan antara nama negara dengan Kuala Lumpur. Terus Apa? Habis Kuala Lumpur. Masa nggak apa sih? Ayo agak cepat dikit waktu kita. Thailand, terus Singapura. Singapura belum kan itu? Indonesia. Nah, tahapannya sama persis dengan yang masalah satu ya. Pada data tabel 2 itu apakah satu negara? Nah, apakah ada satu? Coba perhatikan, minta tolong perhatikan ya. Ini ada yang bertanya, tapi ini untuk kalian semua. Apakah ada satu negara yang memiliki lebih dari satu ibu kota? Nah, sekarang berikan alasanmu. Alasanmu apa coba? Nah, ini kan dari sini tadi. Himpunan tadi ya, Bu. Himpunan seperti yang di sini. Nah, ini. Tinggal tuliskan ulang. Ya. Aku lihat kejadiannya pas ini saja. Udah di-scan. Malaysia. Ini sudah, ini kenapa diskusi sendiri? Sudah, ini sudah selesai. Yang pertama. Ngomongnya bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa daerahnya, nanti nggak maksud nanti. Sudah. Nah, himpunannya tinggal tuliskan. Kita saling ke sini. Himpunan A, himpunan B seperti tadi. Sudah selesai nih? Sudah. Waduh, malah ngitung nanti ngitung patinya nanti disimpan dulu. Ini sudah. Ayo, yang lainnya yang belum, siapa yang mau bertanya? Sudah ya, besar. Ini. Karena apa alasannya? Tidak mungkin satu negara memiliki lebih dari 2 ibu kota. Harusnya alasannya ditulis tidak ada, karena tidak mungkin satu negara memiliki lebih dari 1 ibu. Nggak apa-apa, dilanjutin. karena tidak mungkin satu negara memiliki lebih dari. Ini sudah. Nah, dari tabel ini, dari tabel 2 tersebut, apakah satu negara memiliki ibu kota lebih dari 1? Mungkin nggak? Tidak kan? Tidak ada kan satu negara yang lebih dari 1 seperti ini tadi. Kalau yang satu tadi kan satu anak bisa menyukai 2 pelajaran. Kalau di sini, apakah satu negara memiliki lebih dari 1 ibu kota? Apa itu, Dimas? Oh, jangan gojek nanti kalau cedera, nanti orang tua kalian ya balapan. Sudah ya? Ditulis, ada kah? Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Nah, alasannya apa? Alasannya apa? Tidak mungkin satu negara itu memiliki lebih dari 1. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang saya minta gantian. Tadi Dale kan sudah bantu Ibu memasangkan antara nama negara dengan nama ibu kotanya. Sekarang siapa? Dara, ya udah Dara sini.
dia dengan mana, yo? Dibalik di sini. Nah, dijubit dulu. Coblos. Terus dihubungkan dengan agak ininya, ujungnya. Terus Silakan aku dari. ini diisi. Nah, bentuk hubungan atau relasi seperti yang di sini nomor 7 maksudnya disebut dengan fungsi. Nah, sekarang apa yang disebut fungsi? Fungsi adalah sebuah relasi yang memiliki hubungan khusus. Wewe minjam dedek Thailand bang. Sedih. Nanti kamu tunjukkan ke anu ya, ke kamera ya. Ada ya kan? Ini contoh diagram panah. Nah, tunjukkan ke teman-temanmu. Nah, itu bentuk diagram panahnya. Tunjukin ke Pardi lagi. Fungsi adalah sebuah relasi yang memiliki hubungan khusus. Tadi tidak ada anggota satu himpunan yang memiliki lebih dari 2 anggota. Sudah. Saya. Apa? Sama seperti tadi. Anu aja, misalnya Indonesia IND, kalau Malaysia MLY, kalau Singapura SIG. Nih, jadi kalau yang belum paham nama-nama ibu kotanya beserta nama negara yang benar, memasangkannya ini seperti ini. Berapa? 20 menit lagi. Terus yang Malaysia itu kayak apa? MLY. Singapura sing aja, Singapura itu S. Filipina sama, ini nama negara. Berarti nama negara disingkat aja Indonesia IND, Singapura SIG gitu. Oke, terus Singapura Terus yang SGP nggak apa-apa. Terus Malaysia MLY bisa. Filipina FI, Thailand TH. Terus tadi itu juga di misalnya kalau Kuala Lumpur KL, itu JKT Jakarta. Ini sudah dari tabel pada ini. Apakah ada satu negara yang memiliki lebih dari 2 ibu kota? Ada nggak? Coba Refki untuk menjawab soal yang nomor 7 ya, dari yang kalian tulis tadi. Apakah mungkin satu negara itu memiliki lebih dari 1 ibu kota? Misalnya satu negara Indonesia ibu kotanya itu ada 2, misalnya mana dengan mana? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti itulah kesimpulannya. Berarti kalian bisa menjawab. Berarti jawaban nomor 7 jawabannya tidak ada. Terus alasannya yang ibu katakan tadi, tidak mungkin satu negara memiliki lebih dari 2 ibu, lebih dari 1 ibu. Ini sudah. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan F itu kelompok. Ini atasnya enggak? Ya ini himpunan, himpunan pasangan berurutan seperti ini. Nah, ini kan belum ya kamu ya. Nah, ini dari sini tadi. Nah,
dari sini tadi, ditulis himpunan pasangan berurutan itu seperti ini. Ada himpunannya, kurungnya harus ditulis kurung himpunan ya. Tulis Andin, pasangannya dengan pelajaran yang disukai apa? FTK, kurung. Terus Bella, pasangannya dengan pelajaran apa? IPS. Kemudian karena Bella suka 2 ya, berarti Bella ditulis lagi dengan PKS. Lalu kamu lanjutkan untuk yang lain-lainnya. Jadi kalau satu anak menyukai lebih dari pelajaran, ditulis nama anaknya 2 kali, kemudian nama pelajarannya berbeda. One time. Kamu jam berapa? Habis istirahat. NPK boleh kamu kalau mau NPK boleh. Ya, kita Ini udah mau selesai. ya kita nanti setengah 11 malam. Kamu jam 12. Nggak tahu. Katanya habis istirahat. Ya nggak apa-apa kalau memang takut telat, ya nggak apa-apa. Apa? Kalau sekitar Belum. TK kalau IPA. ada tulis, dilanjutkan. Yo tuh Gantian Ando, berarti gantian. aku tulis. Ya udah. Si ajarin aja, ajarin. Tulis siji, enggak. KL bisa, terus Bangkok BK. Manila ML. Ya, ini nggak apa-apa. MN nggak apa-apa. Singapura asing. Nah sekarang dihubungkan antara nama negara dengan nama. Nah, iya. Nah sekarang saya minta kelompok 1 untuk presentasi menggambarkan diagram kartesiusnya aja. Untuk yang pertama tadi. Pakai penggaris ya nak? Masih baru. Nah. Pada nomor loro Raiswal. Nomor loro masalah sikap. Bahasa Indonesia. Jakarta ibu kota Indonesia. Balik. Kamu tadi harusnya negaranya di bawah. Terus ibu kotanya di sana. Kenapa? Cepet. Untuk ini. Nah, di sini apakah ada satu negara yang memiliki lebih dari satu ibu kota? Ada nggak? Tidak. Jawabannya tidak. Alasannya apa? Karena tidak mungkin satu negara memiliki lebih dari satu ibu kota. Indonesia dengan Jakarta, terus Malaysia? Malaysia itu? Malaysia mana? Ibu kotanya? Tuh. Bangkok ya, Bu? Malaysia? Bangkok. Bangkok. Malaysia ya dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. KL. Kuala Lumpur. Kamu sih bulat-bulat. Ya nggak besar bulatnya. Bulatnya begini. Terus Cynthia suka
Nah, sekarang di sini di bawah nama-nama negaranya. Terus di sini tadi ya, Bu. tapi nama negaranya taruh di bawah, ibu kotanya taruh di sini. Apa ini? Bulu-bulu iso jari tapi Bahasa Indonesia. Nah, tapi tadi bisa tapi kok menceng-menceng. apa-apa. Namanya belajar. Nah, pas pertemuannya dibulet-bulet. Ketara tuh. Nah, sekarang tadi bentuk diagram di atas, tuliskan himpunan pasangan berurutan seperti ini tadi. Ini tadi pasangan berurutan sudah belum? Nah, seperti ini. Indonesia dengan mana? Tapi pura-pura ramanya jangan lupa. Ini sudah. Tadi udah masukkan ke sini ya, aku nanti kena kaki. Mana? Sudah? Bu, ini tadi nomor Indonesia. Nggak apa-apa, nggak harus perurutan nggak apa-apa. Dan sini nama ibu kotanya. Di luar sini ya, Bu. Di luar. Pakai inisial aja nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Ini Elsa harusnya sukanya apa? Oh, berarti Dian aja. Ini salah ya. Jadi perhatikan di sini, terima kasih kelompok 1 yang sudah diwakili oleh Dara. Di sini dia menampilkan kelompok 1, perhatikan yang lain, perhatikan. Jadi yang belum selesai perhatikan di sini cara penyajian koordinat kartesius untuk yang masalah pertama ya. Ini kelompok 1. Di sini menggambarkan bahwa antara himpunan nama siswa dengan nama pelajarannya digambarkan seperti diagram kartesius. Di sini Andin menyukai matematika, sudah terlihat. Bella menyukai PS dan PKN. Kemudian Cynthia menyukai IPA dan matematika. Deko menyukai bahasa Inggris, ini kurang bulatan. Terus Elsa menyukai IPA. Jadi seperti itu penyajiannya ya. Bisa dipahami semuanya? Nah, di sini perhatikan, minta perhatiannya. Jadi dari materi yang kita pelajari tentang relasi dan fungsi, jadi relasi adalah bentuk suatu hubungan dari dua buah himpunan ya, dari dua buah himpunan. Kemudian kalau fungsi apa bedanya dengan relasi? Fungsi adalah suatu relasi yang memiliki ciri khusus. Khususnya apa? Ya, jadi objek yang dipasangkan tidak lebih dari satu. Jadi semua anggota A itu punya pasangan di B, tapi pasangannya tidak lebih dari satu. Jadi hubungannya khusus, spesial. Jadi kalau ibaratnya hubungan suami istri itu satu suami dengan satu istri, nggak satu suami punya dua istri ya, seperti itu. Jadi ya kalau satu suami dua istri namanya relasi, bukan fungsi ya. Nah seperti itu. Jadi perbedaan antara fungsi dengan relasi terletak pada ciri tadi ya. Ya. Jadi kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu minta kalian kerjakan soal. Kalian siapkan selembar kertas untuk mengetes atau menguji sejauh mana pemahaman kalian. Siapkan satu lembar kertas. Ya. LKPD-nya ditutup dulu. LKPD-nya ditutup. Ya. LKPD-nya ditutup. Pokoknya siapkan selembar kertas dulu. Siapkan selembar kertas. Ininya ditutup dulu. Tutup dulu. Sudah? Siap? Tuliskan soalnya. Apakah nomor 1? Apakah
3 cara, sebutkan 3 cara dalam menyajikan relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi seperti yang kalian pelajari. Disebutkan saja, nggak usah digambarkan. Ya, nah, silakan kalian tulis 5 menit ya. 5 menit. Mana? Kerjakan masing-masing ya. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Ayo yang sudah selesai, saya hitung sampai 5 dikumpul ya. Ayo dikumpulkan, dikumpulkan. Dinamain, tulis namanya. Ya, namain. Ya, dinamain. Nah. Boleh. Tapi sebentar lagi selesai ya. Ya udah, kembali duduk ke tempat masing-masing ya sudah. Nah. Namanya Rafki mana itu Rafki? Nah, udah. Nah, sudah. Ya, kembali duduk masing-masing. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang notasi fungsi, kemudian domain, kodomain, dan range fungsi. Kalian belajar di rumah, pelajari materi itu sebelum kita pertemuan berikutnya agar lebih siap ya. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Dan mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi belajarnya dengan cara pembelajaran yang seperti ini.
Jadi saya ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya tadi jangan lupa belajar di rumah agar kita lebih siap untuk pembelajaran berikutnya ya. Nah, jadi tadi perbedaan antara fungsi dengan relasi tadi apa? Jadi relasi adalah sebuah hubungan hubungan antara dua buah himpunan tidak punya sifat khusus. Tapi kalau fungsi sebuah hubungan atau sebuah relasi yang memiliki ciri khusus, yaitu semua anggota himpunan A punya pasangan di himpunan B, tapi tidak boleh lebih dari satu. Jadi itu ciri dari fungsi yang membedakan dengan relasi. Baiklah, ini sudah di akhir pembelajaran.